rumah sakit, saya perawat bedah. Jadi tugas saya itu tiap hari itu di bagian operasi kamar normal. Apa sih isi tas kita? Kalau saya sajadah, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tetap untuk botol minum saya bawa sendiri, makan juga bawa sendiri. Ibu saya itu bilang kayak gini, saya itu kalau kamu itu jualan kayak gitu, kok kasihan, nanti kamu nggak bisa kerja di rumah sakit, ganggu kamu di rumah sakit, gitu-gitulah. Halo guys, welcome to my channel dengan Steven di sini. Mas Khalid. Hai. Yang akan membagikan inspirasi dan motivasi supaya hidup kita semua menjadi lebih baik. Ya, kali ini kita akan ngulik-ngulik cerita tentang Mas Khalid. Mas Khalid, boleh perkenalan siapa Mas Khalid, latar belakang pekerjaan, hobinya apa, tinggal di mana, statusnya juga boleh. Oke, selamat sore Mas Steve, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Khalid Khairudin, saya asli dari Boyolali. Pekerjaan saya yang utama itu ada di rumah sakit, saya perawat bedah. Jadi tugas saya itu tiap hari itu di bagian operasi, kamar operasi itu. Yang itu yang kita lakukan tiap hari ya, menanti pertama kalau di rumah sakit itu adalah kita menanti jadwal operasi besok. Sore kayak gini kita ngentri nih, yang operasi besok ada berapa gitu kan. Kita buat statusnya, kemudian kita kirim itu ke grup untuk bisa teman-teman satu ruangan itu yang jaga besok udah bisa siap-siap. Oh, bagian saya ini, bagian saya ini. Kebetulan di rumah sakit saya pegang alat laparoskopi. Jadi kita main operasi dengan minimal sobekan gitu. Jadi cuma kita ambil 3 titik aja untuk kita masukkan kayak tangan-tanganan gitu, masuk ke dalam perut, kemudian kita gerakkan dari luar gitu. Itu tugas saya tiap hari. Nah, kalau kemudian itu pekerjaannya. Sekarang aktivitas sehari-hari selain bekerja? Ya jualan, makan. Oh, jualan. Itu yang makan jualan, kemudian masih tetap olahraga, tapi olahraga kecil-kecilan, seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Karena kita nggak bisa tiap hari kayak dulu, kan. Saya termasuk. Emang dulu setiap hari ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. So pagi olahraga, sore juga olahraga. Sekarang waduh. Ya. Udah nggak sempet nih lah. Karena Mas Khalid ini salah satu officernya Rakyat Solo. Seperti ini adalah kita harus menjaga benar-benar diri kita sendiri. Ketika kita ada di luar, keluar gitu misalnya kita jalan, ketemu dengan orang lain sebagainya, pakailah masker gitu ya. Kemudian cuci tangan, kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer itu ya, karena itu yang salah satu cara pencegahan bisa kita lakukan. Masker, cuci tangan, menjaga kebersihan itu. Yang perlu kita waspadai itu adalah gimana sih kita bisa mempertahankan kondisi stamina covidan tubuh kita gitu di musim-musim kayak gini. Ya salah satunya dengan olahraga sih. Dengan olahraga. Udah new normal, apa sih isi tas kita? Ya, kalau saya sajadah. Oke, ini isi tas versinya Mas Khalid ya? Sajadah, sabun cuci tangan, bawa sabun cair gitu? Sabun cair sendiri. Kemudian hand sanitizer, tetap harus dibawa. Kemudian saya itu juga bawa untuk botol minum, saya bawa sendiri, alat minum saya bawa sendiri, alat makan juga bawa sendiri. Terus habis itu tisu basah, tisu kering. Tisu basah, tisu kering. Yes, bukan untuk yang lain. Ya? Iya. Dulu biasanya cewek yang pakai tisu basah. Harus pakai itu. Soalnya harus ketika kita itu misalnya, biasanya itu kalau naik lift pakai kunci kontak atau apa namanya yang bisa untuk mencet tombol itu aku pakainya itu. Oh gitu. Jadi nggak harus tangan langsung. Iya benar. Aku juga kemana-mana pakai kunci kontak sih. Tapi malah temanku ada inisiatif kan, dia punya usaha bikin semacam kayak kunci kontak, tapi dia bentuknya gantungan kunci. Jadi bisa buat jadi bentuknya tuh kayak kunci gitu, terus ada gerigi-geriginya gitu. Jadi kalau mau buka kunci pakai itu, mau mencet lift pakai itu, mau bawa belanjaan pakai itu. Ini inget juga, itu perlu dibersihkan tiap hari. Oh ya, oke. Kita percuma dong, pakai alat itu tapi terus kepegang lagi. Kepegang lagi. Ada dampaknya nggak sih secara finansial pandemi ini? Dampak banget ya kok.
Tenaga medis juga terkena dampaknya ya? Semuanya terkena. Tenaga medis pun juga. Teman-teman saya juga jualan kok. Oh gitu? Iya, semuanya. Jadi awalnya itu kita nggak sengaja sih sebenarnya kita jual seperti jualan biasa gitu kok. Tapi karena harganya murah, momennya itu pas banget Ramadan. Banyak orang-orang yang pengen bersedekah tapi simpel gitu. Ya, dan bingung juga sedekahnya kemana. Jadi kita menyediakan ini untuk dibagikan gitu. Akhirnya teman-teman pada belanja, pada beli gitu. Tolong ya nanti amanahnya ini disampaikan kita gitu-gitulah. Pada kebahagiaan yang aku kasih berada di kota ini, harumnya selalu memanggilku untuk pulang. Hidup begitu ringan terasa saat ku di sini, lepas penatku dalam pelukan kota. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang habis Ramadan paling banyak adalah Jumat Berkah. Ya. Jumat Berkah itu banyak banget teman-teman yang menyisihkan harganya untuk di Jumat Berkah ini gitu kok. Satu cup harganya 8.000. Satu cup 8.000 ya. Ada yang 8.000, ada yang 12.500. Ini udah komplit loh ya, nasi, Sudah. sayur sama daging ya. Iya. Kok ini makanan halal pertama kok. Halal, oke. Halal karena saya Bikin sendiri ya. Bikin sendiri, quality control. Kemudian yang masak pun kita juga Steril ya. usahakan sebaik mungkin menjaga kebersihan dari cuci tangan, pakai masker, kemudian saat mengemasin juga sama gitu kan. Kita pakai kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena udah standar SOP di rumah sakit, jadi pada saat bikin usaha masak semua standarisasi. Bapak saya juga, bapak sama ibu saya itu pengen lihat anaknya itu bener-bener dia itu bisa seimbang gitu ketika dia kerja di rumah sakit maupun dia punya usaha itu dia seimbang. Dia nggak mau, ibu saya itu bilang kayak gini, saya itu kalau kamu itu jualan kayak gitu kok kasihan, nanti kamu nggak bisa kerja di rumah sakit, ganggu kamu di rumah sakit gitu-gitulah pikiran ibu. Tapi saya yakinkan bahwa saya itu nggak ganggu. Saya itu punya waktu banyak yang pengen saya maksimalkan. Daripada saya nonton drakor Korea, kemudian pikiran saya itu ke drakor-drakoran, yang iyo. Capek kok. Bangun subuh ke pasar belanja nawar lain sebagainya. Terus masak, masih nguterin, masih ngasih ke mana-mana, masih ngirim ke aku. Capek, kita kerja di rumah kan nggak cocok ya. Nggak cocok, tapi happy-nya itu kita dapat. Bukan masalah uangnya di sini, tapi masalah belajarnya. Pertama kali kan saya merasa harus bertahan itu karena ada satu dokter yang dokter itu bukan dokter rumah sakitku, tapi dia itu pesan untuk rumah sakitku, untuk yang jaga siang semuanya ditraktir sama dia, buka puasa bareng, pakai makan itu yang bikin sampai berapa tuh? Sore itu yang 125-an, 125-an ya. Siapa tahu dokternya lihat nih. Ayo mas, nggak saya sebut namanya kok. Nggak disebut namanya. Jadi luar biasa banget, itu yang pengen kita lakukan. Saya itu nggak berharap banyak di Makanpo, tapi Allah kasih amanah ini gitu kan. Tiba-tiba ada yang pesan, teman-teman itu ada yang pesan 1, 2, dan teman-teman rumah sakit itu kan, sampai ada yang hari ini tuh pesan, besok pesan, minggu itu aku tutup, itu masih maksa lagi, pengen mesen. Itu yang bikin bahagia juga. Seru ya bisnis gini ya. Berapa sih omset yang paling banyak sebulan? Kalau kita per bulan nih, per bulan itu kalau puasa lalu 12
20 hari dari tanggal 7 sampai tanggal terakhir puasa itu berapa ya? 22-23 hari itu sekitar 1.250 yang terjual selama 20 hari ya. 20 hari. Karena itulah saya itu semangat jualan sekarang. Iya. Oh, ini adalah kerja keras teman-teman yang ada di balik layar lah. Yang saya sampai nggak berpikir bahwa oke, untuk gajian pertama kita dapat segini nih, lumayan banget lah. Berapa orang Mas Khalid di timnya? Satu yang masak itu ada 3 tambahan Yang masak saya. ada 3, ada Mas Khalid ada 4. Enggak, saya 4. Terus habis itu yang ngurus pack 1. Yang ngurus pack ini 1, kemudian desain Mas Ayis. Mas Ayis desain sama sosial media-nya dipegang sama Mas Ayis. Kemudian saya sendiri sambil marketing dan sebagainya. Dan itu seru banget. Berarti 6 orang ya? Oke. 6 orang bisa bikin bisnis makan po dengan omset 20 hari itu 1.250 pack. Keren, kasih aplaus. Dan itu seru banget. Teman-teman yang lagi nonton, kira-kira mereka mungkin saat ini lagi kondisi juga kondisi keuangannya mungkin lagi nggak stabil, terus kemudian pekerjaannya mungkin juga lagi unpaid leave atau mungkin ada yang bahkan kena PHK. Nah, mungkin bisa kasih tips atau saran buat teman-teman bagaimana memulai bisnis di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Ala Mas Khalid. Kalau ala saya itu yang pertama, mulai dulu deh. Dimulai dulu. Bisnis apapun ya. Oke. Jualan aja. Yang kedua, partner. Harus cari partner. Partner. Partner itu bukan harus keluarga kok, teman dekat bisa, kemudian keluarga bisa, asalkan kita sama-sama jujur, sama-sama menerima. Karena ini masalah uang. Ya. Tipis banget, ibaratnya itu pisau bermata dua. Ketika kita tuh salah dalam mengambil kebijakan terhadap 2 hal pendapat soal masalah uang, putuslah gitu. Ketika kita sama-sama legowo, ketika kita konsep utamanya itu bukan masalah uang dulu, jalan dulu, kita kembangkan ini bareng-bareng, kita besarkan bareng-bareng, itu lebih kuat nanti. Itu. Berikutnya bagi ini konsep yang saya yang berikutnya itu jangan lupa berbagi dengan yang lainnya. Keempatnya, gunakan media sosial yang ada punya. Gunakan media sosial. Jadi kalau tips dari saya paling gitu sih kok. Sama itu ya. 4 itu sama ada 5 satu lagi. 5, oke. Yang tadi yang awal. NIT, niat, ikhtiar, dan tawakal itu harus ada di depan dulu, terus diiringi oleh teman-teman yang 4 ini. Oke. Kita kayak Pancasila lah, kita punya panduan di atasnya itu apa, itu yang paling berketuhanan itu kan ya di atas, yang di bawahnya kan yang ngikut gitu. Kita juga sama gitu, niatan kita apa untuk usaha, biar Tuhan itu kasih jalannya itu lebih mudah, gitu loh. Jadi itu yang saya diterapkan di Mas Khalid sampai bikin makan po jadi gede kayak sekarang. Nah, belum gede, amin. Kedepannya menjadi gede. Tapi ini benar-benar perjuangan. Satu hari itu baru ada yang pesan 1, belum ada yang pesan, itu perjuangan banget. Perjuangan ya, sampai sehari pesan 170 gitu ya. Itu ya perjuangan gitu ya. Pesanan dikit juga perjuangan, pesanan banyak juga perjuangan. Yang penting adalah kita lakukan dulu. Jangan menyerah. Ya. Sama cerita sama kedua orang tua, minta doa deh. Oke, minta doa dari orang tua. Luar biasa. Tipsnya tadi udah. Tapi kan banyak nih, misalnya yang banyak mungkin yang kepikiran gini ya. Aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen usaha. Tapi kan aku nggak bisa masak, aku nggak bisa marketingan. Aku bukan tipikal orang yang banyak teman. Kayaknya kendalanya tuh banyak banget buat memulai sebuah usaha. Menurut Mas Khalid, tanggapannya gimana? Aku punya cerita nih, kok. Jadi sesepuh saya di rumah sakit itu beliau itu humble banget. Dia tuh nggak pernah bikin status di sosial media. Walaupun punya. Dan temennya itu ribuan. Suatu hari dia itu cuma pasang foto, gitu. Foto. Dikiranya itu nggak laku. Cuma pasang foto jualan susu. Jualan susu.
Alhamdulillah sudah hampir sekarang itu dia jadi distributornya, bukan jadi reseller lagi. Jadi distributornya. Bukan masalah ketika kita mau memulai itu, yang penting itu kita berani untuk memulai dulu. Soal masalah nanti itu dilirik sama orang atau enggak, itu masalah terakhir. Yang penting action dulu ya. Iya deh, kerjain dulu deh. Gitu. Penting nggak sih punya asuransi? Penting banget sebenarnya. Saya merasa bahwa yang paling simpel aja BPJS itu ya. Nggak apa-apa, itu kan juga termasuk asuransi iya. ya. Yang kebetulan saya kerjanya di rumah sakit dan saya itu bergelut gitu dengan itu gitu kan. Ketika saya melihat bapak-bapak yang sudah sepuh, yang membutuhkan obat bulanan yang nggak murah, dengan BPJS itu tertolong banget. Walaupun kadang-kadang mikir, ribet ya BPJS, lama, tapi itu nguntungin banget, bro. Yeah. Serius. Itu kalau bisa, kalau emang benar-benar yang basic paling basic, ada deh itu. Iya betul. Kemudian kalau mau kayak asuransi yang lain itu lebih baik ada gitu kan. Yeah. Karena kalau saya sendiri lebih sebenarnya pengen juga sih kopi seperti itu. Tapi lihat anggaran saya di sini nanti kita ngomongin. lihat anggaran saya itu ini bikin bayaran listrik segini. Tagihan-tagihan lainnya segini, beli obatnya segini. Kadang-kadang mau ke invest itu belum cukup. Saya pakainya rumus 10, 20, 30, 40. Pakai itu juga ya. Aku pakai rumus itu untuk pembagian. Ya nggak mungkin kan saya dapat nominal dari rumah sakit, salary dari rumah sakit saya buangkan untuk makan di tempat enak terus, kan nggak mungkin loh. Jadi harus tetap mikirkan untuk investasi, dana abadi darurat, kemudian ada untuk tabungan lain sebagainya, kemudian ada untuk untuk salah satunya untuk asuransinya ya. Gitu. Jadi aku pakainya itu. Harus belajar 10, 20, 30, 40% pembagian setiap bulan. Itu anggaran yang kita harus memang udah kita bikin ya dalam mengelola keuangan. Yes, aku pakainya itu. Mantap. Oke. Mas Khalid, terima kasih banyak waktunya sore ini. Sama-sama. Kita bisa ngobrol bareng, kita bisa bahas, kita belajar bisnis, kita dapat banyak insight dari seorang Mas Khalid, dan semoga ini menginspirasi buat kita semua. Yeah. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, dukung Steven supaya bisa memberikan inspirasi, bikin video-video konten yang bermanfaat buat kita semua ya. Dan mungkin gitu dulu, sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Kita bahas Makan po. makan po.